Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat-sobat pecinta horor, masih di channel saya di Dewi Angin. Kali ini saya di lokasi sumur tua teman-teman, yang mana saya akan menceritakan misteri apa yang ada di sumur tua ini teman-teman. Nah teman-teman, jadi dulu ini sumur ini ada sudah belasan tahun gitu teman-teman. Pokoknya udah lama banget gitu. Namun sekarang sumur ini sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh warga karena kan sudah perkembangan zaman, warga di sini udah memiliki sumur masing-masing kayak gitu. Nah dulu juga di sini ada rumah juga gitu teman-teman. Tapi sekarang udah nggak ada gitu karena yang pemilik rumahnya sudah tiada dan rumahnya pun juga sudah tidak ada gitu. Nah untuk ingin tahu gitu loh tentang detailnya sumur ini ada apa gitu, terus ada misteri apa kayak gitu. Jadi saya akan sedikit menceritakan cuplikannya gitu loh, dari tersiratnya cerita dari simbah saya, yang mana saya dulu pernah cerita ke teman-teman yang di video sebelumnya, yang simbah saya lagi pas mandi, pas marib-marib, terus di sini mbak saya diganggu oleh makhluk halus saya, yang mana katanya itu makhluk ini tuh katanya cuma kepala tanpa badan gitu teman-teman. Tapi karena simbah saya yang pemberani, terus makhluk ini terus disiram pakai air ember gitu, air dari timba gitu, terus hilang katanya seperti itu. Tapi ini ada cerita lain yang mana dari teman, jadi ada spesial lagi nih, narasumber dari Mas Ali Gombrong, yang mana beliau akan menceritakan detailnya tentang misteri yang ada di sumur tua ini. Langsung aja kita ya, panggil aja kita Mas Ali Gombrong. Silakan Mas, masuk aja. Gimana Mas? Silakan perkenalkan. Perkenalkan teman-teman, ini saya selaku warga yang sudah lama menempati di lingkungan daerah sini. Nama saya perkenalkan Ali Gombrong, yang tadi betul diceritakan oleh Mbak Dewi bahwa ini nanti kita akan meliput sumur tua yang penuh dengan cerita horor atau misteri. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan menceritakan dengan apa yang dulu tadi diceritakan oleh Mbak Dewi. Semuanya itu memang faktanya betul. Cuman saya mohon kepada rekan-rekan nggak usah ada rasa takut ataupun ya istilahnya kecil hatinya, istilahnya jadi fobia, jangan ya, karena ini semuanya tidak akan mengganggu. Jadi mari untuk menceritakan ini semuanya, sebelumnya kita langsung saja menuju ke sumbernya dulu, nanti kita baru menceritakan secara detailnya gitu ya Mbak ya. Oke. Mari silahkan. Berarti langsung aja teman-teman. Kita langsung aja ke sumbernya dulu. Ini kita lihat ya. Teman-teman kita saksikan, kita bisa lihat sendiri kedalaman dari ya, ini benar-benar sumber sudah lama sebelum saya, ya kurang lebih saya masih SD lah ya. Ini dulunya memang sumur ini milik pribadi teman-teman, milik pribadi dari seorang, boleh dikatakan pengusaha pandan ya. Sebelum ada pandan yang zaman sekarang ini, sini udah ada satu ibu-ibu yang menjadi pokok orang sini itu untuk menyetorkan anyaman pandan. Nah kebetulan karena saking suksesnya dulu, dia punya keinginan ingin punya sumber atau sumur ya. Ini dulu masih secara manual, itu dikerek gitu ya,
menggunakan katrol. Jadi itu salah satu sumber air yang dimanfaatkan oleh warga dulu di sini teman-teman. Iya Pak ya Mas. Iya betul. Jadi ini sebenarnya memang kalau mengatakan horor, sebenarnya juga nggak horor, tapi memang kalau kita dulu kalau setiap pagi itu kalau kita mau ngambil air, yang jelas kalau barengi waktu maghrib memang sering ada gangguan, ada yang setengah badan berbentuk manusia tanpa kepala, bahkan ada yang ngeledek gitu ya dari balik-balik semak atau balik tembok, Menggoda gitu menggoda teman-teman. ya teman-teman ya. Terus di sini kamar mandinya ini dulu ini kamar mandi rapi plus sama toilet ya. Iya betul. Nah, ini bisa teman-teman saksikan ini tempat penampungan airnya. Sekarang sudah banyak tumbuh pohon ya, karena sudah lama dan kotor. Jadi mohon untuk berhati-hati, takut nanti ada ularnya ya. Iya. Mohon maaf ataupun barang-barang kecil yang tidak kita inginkan ini terus dipindah ke sini tempat ininya Mbak. Jadi untuk kita buang buang hajat, hajatnya ya kan. Nah, jadi kita memang dulu sini semuanya orang daerah sini tuh semuanya ngambil ke sini Mbak. Jadi ya teman-teman, dulu ini benar-benar sumber pokok untuk mengambil air kehidupan untuk warga lingkungan sini sehari-harinya. Ya, setelah lengser ataupun meninggalnya yang punya rumah ini lama-lama akhirnya terbengkelai. Ya, memang betul semuanya ini dulu memang boleh dikatakan mistis, gitu ya. Tapi dia tuh nggak mengganggu. Tapi kalau kita yang ambil itu secara sembarang, mungkin dalam keadaan nggak pamit, itu memang sering terganggu. Di sini ya, di balik sini, yang sering nongol ini sebelah sini Mas, pas di sini ini, di sininya nih, dia tuh sering kelihatan di sini, ya, penampakan di sini nih. Nah di sini, bahkan ada yang setengah badan tanpa kepala di sini. Untuk kita jadi kita nggak perlu takut karena itu semuanya juga nggak mau mengganggu sebenarnya. Yang penting tinggal itikat kita. Ya, yang penting itu nomor satunya sopan santun ya, teman-teman. Terus teman-teman biar lebih detail, lebih sempurna. Orang yang punya rumah tempatnya di mana, mari kita ke lahan rumah dulu. Dulu saya di rumah situ, saya pernah siang-siang tidur di situ mimpi bertemu dengan wanita cantik. Bahkan saya setengah sadar setengah enggak gitu. Dan ini kenyataan jadi pada bulan Ramadan. Ya, mari kita ke lokasinya dulu. Ya, kita langsung teman-teman menuju lokasi rumah pemilik sumur kehidupan ini ya. Nah, ini lokasi rumahnya ini Mbak. Oh ya. Nah, dulu rumahnya ini menghadap ke selatan dan rumah itu benar-benar rumah tua yang terbuat dari kayu dan bambu. Enggak seperti rumah zaman sekarang ya. Dan ini dapurnya ini menghadapnya ke arah sumur. Iya. Nah, pas kebetulan saya di sini nih Mbak. Saya di sini nih Mbak. Saya tidur di ruangan sini pas di dapurnya ini loh Mbak. Saya siang-siang pas kemarin itu tidur dan benar-benar saya Ganggu. diganggu. Sebenarnya sih nggak diganggu Mbak. Cuman kayak sekedar kayak mimpi, kayak sadar, kayak enggak. Kita cari keluar. Ternyata nggak ada. Tapi benar setengah sadar bahwa ada wanita cantik. Lama terus sorenya lagi saya kesini lagi. Ternyata di sana saya dipanggil. Suruh bersihin namanya sumur. Karena sumur itu pas kebetulan ada bangkai ayam gitu. Oh. Dan ternyata setelah saya bersihin ya dari rumah yang saya tempatin, saya lari ke sana ke sumur itu tadi ya Mbak ya Mas ya, semuanya teman-teman itu sudah saya bersihkan. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah nggak ada cerita yang namanya Dan tidak ada gangguan gitu ya. tidak ada gangguan. Alhamdulillah. Dan ternyata dari kalian semuanya tadi melihat bahwa airnya masih bersih kan ya. Itu sampai sekarang pun siapa yang mau ngambil itu persilahkan. Bisa Jadi nggak ada dimanfaatkan. larang. Iya, betul. Memanfaatkan air yang ada. Pas ketika kekeringan juga Ya ya. begitu. Alhamdulillah dan sumbernya ini nggak pernah namanya kering gitu loh. Sampai Nggak sekarang. sampai sekarang. Alhamdulillah ini berkat ridho dari Allah, di sini masih ada sumber air yang bisa dimanfaatkan. Cuman sekarang kebanyakan setiap rumah sudah punya sumber sendiri-sendiri iya, atau betul. sendiri. Jadi
jangan terpaksa terbengkalai. Tuh. Demikian cerita dari kami, karena kami hanya mengulang dari mbak yang katanya dulu ada punya nenek atau mbah gitu ya. Itu semuanya benar teman-teman ya. Udah, sekian. Assalamualaikum. Terima kasih ya Mas. Terima atas kasih waktunya. sama-sama Mbak. Ya. Mudah-mudahan sukses. Amin. Semoga besok nanti bisa Insya Allah. kami panggil lagi ya Mas. Insya Allah. Ya. Untuk cerita yang lain. Ya. Insya Allah. Terima kasih. Nah begitu cerita dari narasumber saudara Mas Ali Gombrong yang mana sudah menceritakan detail dari cerita sumur tua ini teman-teman. Jadi ada tambahan dari saya dulu teman-teman. Saya kan pernah cerita di video sebelumnya yang mana saya dulu pernah ke Sambet di belakang sumur ini teman-teman. Nah ini sumurnya yang sekarang untuk yang tadi yang barusan kami ceritakan. Pokoknya dulu saya pernah mengalami kayak gitu hal aneh gitu teman-teman. Nah buat teman-teman yang sudah mampir ke channel saya dan yang sudah menonton channel ini, saya terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata yang kami sampaikan tidak berkenan di hati teman-teman. Saya minta maaf. Sekian dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.